warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin. Baca'alal Qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 26 surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qairin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudillu bihi illa fasiqin. Inna sesungguhnya. Inna itu sesungguhnya. Namanya harfu taukid. Allah, inna Allah, sesungguhnya Allah, benar-benar Allah. La yastahyi, tidak malu-malu, tidak segan-segan. Ayat riba jika membuat. Yadriba katanya dari doroba. Doroba yadribu. Karena kedatangan an itu amil nawasib. Amil yang tugasnya menasabkan. Yang tadinya yadribu jadi yadriba. Walamatu nasbihi fathatun. Tanda nasabnya dengan fathah. Jadi an tapi bukan pakai ain. Kalau an pakai ain itu harfu jarin, huruf qaf. Ada an, ada an. Kalau ini an huruf nasab. Tugasnya menasabkan. Yadribu menjadi an yadriba. Karena nun sukun ketemu ya hukumnya idgham biguna, bacanya bukan an yadriba tapi ayyadriba. Aslinya memukul. Tadi itu apanya? Memukul. Doroba yadribu memukul. Tapi kalau ini diartikan memukul nggak pas. Sesungguhnya Allah tidak malu-malu kalau memukul permisalan, misal dipukul gitu ya. Makanya ini lafaz namanya musyarakah. Satu lafaz memiliki makna yang banyak. Nanti doroba ini bisa punya makna berjalan. Karena berjalan itu kakinya memukul bumi. Banyak nanti kalau ada doroba. Kalau di sini membuat. Wah, doroba kan artinya membuat, beda.
Tafsirul kalamnya bagaimana? Jadi kalau mau mengartikan lafaz-lafaz ya, baik Al-Quran maupun hadis, dilihat dulu, kesempurnaan kalamnya. Nggak mungkin begitu, gitu. Nanti malah jadi salah paham orang. Ayat riba ini membuat, gitu. Tapi makna aslinya memukul. Bisa aja membuat itu dengan cara memukul. Mungkin kursi yang dipukul juga. Saya kira kalau baca Quran memang begitu, Pak. Nggak bisa letter rock itu nggak bisa. Kita harus kesempurnaan kalamnya. Jadi nggak bisa. Nanti jadi mana jadi berubah nggak karu-karuan. Kalau kita nggak memahami kesempurnaan kalamnya, full kalam, full kalam. Sokehnya bagaimana? Oke ya. Di ayat riba sini bukan memukul. Kalau tadinya ngajarin anak-anak doroba memukul. Itu. Misalnya doroba Zaidun Amron, kan? Zahid telah memukul Umar, gitu ya kan? Jadi memukul doroba. Tapi di sini tidak dimakna memukul, tapi janganlah, dimakna ja'ala. Ja'ala artinya membuat, menjadikan. Jadi innallaha sesungguhnya Allah la yastahwi tidak malu-malu. Kaya itu malu. Ya, tidak malu-malu. Ayat riba jika membuat atau taj'ala masalan permisalan. Permisalan itu ya perumpamaan. Sanepan. Si loka. Kalau bahasa Sundanya si loka. Jawa sanepo. Itu ya. Perumpamaan. Permisalan. Baudotan. Apa-apa yang ada pada nyamuk. Artinya di sini ya di bawahnya nyamuk sebetulnya baudo itu. Sebelum nyamuk itu apa? Uget-uget. Uget-uget itu kan lebih rendah dari nyamuk ya. Baudo itu lebih ini dari nyamuk. Ya. Uget-uget itu lucu. Nah, dulu kalau masih seneng ternak ikan itu kan kalau pagi-pagi itu kecomberan untuk nyari kutu air, cari ucuk buat makanan anak ikan. Ya cupang sama tukang main cupang, suka cupang ya. Nah, tukang cupang, cupang ya. Uget-uget anak nyamuk. Udah. Sama fauqoha atau yang lebih rendah dari nyamuk. Fauqoha ini fauqoh itu di atas sebetulnya, bukan bawah. Kalau tahta bawah. Makanya kalau di Mekah kabilah nyasar, kalau di masjid itu kok di bawah umpel-umpelan takut celaka, naik aja ke atas. Kalau nanya orang itu, sorry kalau tahu, sulam kalau tahu, tangga menuju ke atas, fauqoh di atas. Artinya fama fauqoha atau binatang yang lebih atas dari nyamuk. Rendahnya lebih tinggi dari nyamuk. Kerendahannya, kadar kerendahannya itu. Sesungguhnya Allah tidak malu-malu jika membuat perumpamaan sesuatu yang ada pada nyamuk atau yang lebih hina, lebih rendah, lebih kecil dari nyamuk. Jadi fauqoh di sini bukan lebih tinggi. Bisa dipahami ya. Fa'amal ladina amanu maka adapun orang-orang yang beriman lamuna mereka mengetahui anahul haqqu bahwa sesungguhnya yaudu ala misal perumpamaan itu adalah al-haq benar mir rabbihim dari Tuhan mereka kalau orang itu beriman.
Wa amal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kufur, yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, fayaquluna, maka mereka akan mengatakan dalam arti apa ya? Menyinyir gitu ya. Menyinyir ya, kemudian apa? Menyinyir. Ya apa ya? Meledek kayak meledek. Fayaquluna. Orang kafir ya mereka mengatakan, "Maja Rasulullah." Allah itu gimana? Apa sih maunya Allah? Allah kan Tuhan Maha Kuasa. Maja Rasulullah biada masalah. Apa maunya Allah? Bikin perumpamaan kok cuma nyamuk. Dia Maha Kuasa, Maha Besar, Maha. Ya kan? Raksasa kayak gajah kayak yang gedean. Apa itu? Suka di film anak-anak itu. Binatang apa yang gede? Dinosaurus kayak Maha Besar, Maha Agung, mau bikin perumpamaan dengan uget-uget. Wah, ini keren itu kan. Itu kok dianggap Tuhan. Nah, itu namanya juga orang kafir. Akhirnya apa? Yudillu bihi, disesatkan dengan sebab perumpamaan itu kasiron banyak orang. Akhirnya banyak orang yang tersesat, nggak mau percaya, nggak mau beriman kepada Allah. Bihi kasiron, banyak. Wayahdi, dan bahkan banyak mendapat petunjuk bihi dengan sebab perumpamaan itu kasiron banyak orang. Yang tersesat banyak, yang dapat petunjuk juga banyak. Mayahdillah wala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Namun wa may yudhillu bihi, dan tidak mungkin tersesat dengan sebab perumpamaan itu illa kecuali al fasiqin, orang yang fasik. Nah, itu kira-kira gitu cara terjemahan lafaz-lafaznya. Jadi ayat ini input buat kita. Ayat ini input. Ketika saya membaca ayat ini, kedengaran apa tidak? Pasti benar kan? Ketika sampean mendengar suara saya ini, fakta apa tidak fakta? Fakta. Sesuatu yang didengar itu fakta. Beneran. Opini. Bukan opini yang saya mendengarkan. Nggak ada faktanya. Cuma dengar suara. Ini rumus, Pak. Sampean kalau nggak punya rumus ini, nggak tahu benar itu apa. Suara saya kedengeran apa tidak? Fakta? Mana faktanya? Begini. Mana? Kita saya cuma menyuarakan Allah membuat perumpamaan nyamuk. Ini kan hanya sesuatu yang sama dengar. Sesuatu yang didengar itu tidak fakta. Hanya opini. Paham ya? Belum melihat apa-apa, belum melihat kejadiannya. Nah, ini fakta ya. Fakta itu ada barangnya. Nah, itu satu ya, buat rumus dulu ya. Untuk meyakini sesuatu itu benar atau tidak. Jangan cuma dari mendengar. Jangan baru dengar gayanya udah kayak yang iya aja. Baru dengar. Kebenarannya nanti pasti itu belum tentu. Saya juga baru dengar. Dengar apa? Kata Pak Dedi. Halo. Baru nggak nih? Yuk. Saya membacakan ayat bunyinya sesungguhnya Allah tidak malu-malu, tidak segan-segan jika membuat perumpamaan apa yang ada pada nyamuk atau binatang yang lebih hina, lebih rendah dari nyamuk.
Anak kan baru mendengar dari saya. Kebenarannya belum ada kan? Kalau memang nggak ada faktanya. Baru opini. Nah itu dulu. Makanya ini input dulu lah. Kita baru dapat input. Nah dengan adanya input, ya, dengan adanya opini bahwa sesungguhnya Allah tidak malu-malu juga segan-segan membuat perumpamaan yang berupa nyamuk atau yang sama fauqoha yang lebih rendah dari nyamuk. Dampaknya apa? Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna anahul haqqu mir rabbihim. Maka adapun orang-orang yang beriman, dia yakin aja. Mereka mengetahui bahwa sesungguhnya perumpamaan itu memang dari Allah, kan orang yang beriman. Bisa dipahami ini. Tapi kalau yang nggak beriman, begitu mendengar opini begitu, wa ammal ladzina kafaru fayakuluna. Dan orang-orang yang kafir itu, adapun orang yang kafir itu mereka akan mengatakan, "Madza aradallahu bi hadzal masalah." Apa maunya Allah yang katanya Tuhan Maha Hebat, Maha Besar, Maha Agung, membuat perumpamaan ini? Apa sih maunya bikin perumpamaan kok nyamuk? Cerita mau yang rada serem-serem dikit. Dinosaurus kayak Satria Baja Hitam, Batman itu ya, kan seru didengarnya. Nyamuk lah. Bisa dipahami? Opini bukan? Ya karena memang nggak ada fakta. Oke ya. Nah ini dulu. Karena ini nanti ujung-ujungnya yudillu bihi katsiran. Akibatnya banyak orang tersesat gara-gara opini tadi. Makin nggak percaya dengan dakwah kita. Oh Tuhan Maha Besar, ngasih contohnya cuma uget-uget semut. Kan bagi orang yang kafir memang nggak percaya. Tapi bagi orang beriman ya suka-suka Allah karena Allah Maha Kuasa. Kekuasaannya kan mutlak. Pas suka dia dong. Masa ngapa lu atur-atur, kan dia Tuhan. Masa nurutin lu maunya sih? Nah, itu kan orang beriman. Itu kan gara-gara opini kan. Bisa diterima kan? Ya itu, ini opini. Banyak yang tersesat. Tapi ayo kita lihat. Nanti baru kita melihat. Banyak dibihi kasiron. Yang tersesat banyak, tapi yang mendapat petunjuk juga banyak. Nah yang orang kafir jelas sesat, karena dia nggak mau nerima adanya perumpamaan. Tapi orang yang beriman, begitu dapat opini, bukan cuma domblong gini, no. Mikir, kan kita dapat input. Gunakan dong input ini yang datangnya dari Allah yang Maha Benar, gunakan sebagai bahan proses berpikir. Dengan adanya input ini, opini ini, punya bahan berpikir enggak? Pikir. Namanya tafakur. Halo. Halo. Keren ya? Ayo kita tafakur. Bagaimana orang kok bisa dapat petunjuk? Nah, makanya orang yang beriman itu batak ma'inu qulubuhum bidzikrillah. Wong kok ngaku yakin sama Allah kok nggak ingat Allah. Lucu. Kok tidak merasakan kehadirannya? Kok tidak bisa merasakan dan menyadari kedekatannya? Kok tidak bisa merasakan dan menyadari kebersamaannya? Lucu apa tidak? Sampai kalau dekat saya, bersama saya, yang enak ngapain? Masa berantem sih? Masa gelut? Mau? Orang yang beriman, pikiran sedikit. Tapi bukan hanya berdiri, tapi juga tafakur. Orang beriman itu cerdas.
jiwanya sakinah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Oh, pada diem aja kan? Mikir apa? Ngapain sama diem tuh ngapain? Mikir apa ngapain? Ngapain? Nungguin artinya. Ngono takon dalil. Kok dalil itu kakek dalil lah, orang nggak ngerti lo. Kita bakal preset. Gak usah pakai cosplayer sekali. Ternyata dia orang ngerti lo. Ya, ingat nih. Gua dialah Allah. Alladzi anzala sakinata. Dialah zat. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan, sakinah. Kemana? Fi qulubil mu'minin. Ke dalam kalbunya orang beriman. Kamu ngaku iman kok nggak tenang uripe lho. Asal iman Allah turunkan sakinah ke dalam kalbunya. Anteng. Kumpul bojo anteng. Duwe bojone anteng. Tenang-tenang. Pengen rabine tenang aja anteng wong beriman. Ora galau. Boleh kok. Yakin Allah membolehkan rabine. Dan benar. Iya. Apalagi mukminah. Pasti mengizinkan, silakan Mas kalau mau rabine ben kena untuk membantu saya kan lumayan. Saya masak dia nyetrika, ya kan? Cocok tuh. Tenang. Suami kawin lagi, alhamdulillah. Tenang, bukan malah galuh. Ngamuk-ngamuk orang stres gak karuan. Ketika itu tidak ada, tanyakan kepada diri kita, bagaimana iman saya? Ketika itu ada muncul. Oh, nggak usah kita menuduh orang kafir. Cari di Quran ada itu nanti. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam kalbu orang beriman. Jadi orang beriman itu kalbunya sakinah, tidak ada galau. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Saya tidak takut suami gua kawin lagi. Kamu minat kok. Saya udah kewajiban saya sudah laksanakan dengan baik. Saya layani suami sini kok dia kawin lagi. Memang Allah yang nyuruh. Beriman, minat kan? Enggak takut. 1001 kayaknya. Tapi suaminya juga tahu diri. Kalau mau kawin lagi mikir lihat betul istrinya soleha. Belum tentu kayak istri saya kalau saya. Kan gitu kan? Jangan takut. Nah, kau pun alim, walau nyazanun ditinggal rabine enggak sedih. Alhamdulillah. Lumayan kerjaan ada ringan. Sampai masak sendiri sambil nyuci, gosok sambil ngerjain ini. Makanya mau gimana capek sendiri sampai. Ya Allah liane kan. Aku semangat beritahu ini. Aku semangat. Tapi badan sampean urung duwe semangat ngono sing duwe. Paham ya? Jadi itu orang yang beriman tenang imannya. Kenapa? Allah menghendaki liyazdadu imanan ma'a imanihim. Karena apa? Allah akan menambah-nambahkan imannya bersama dengan iman yang sudah ada. Makanya ada orang yang beriman itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika saya nak bacakan ayat ini buat tambah iman enggak? Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tuh gendeng dah.
Maka nikailah olehmu wanita-wanita yang baik buat kamu. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tambah apa enggak imannya? Tambah. Gitu. Yudil bihi kasiro wa yakin bihi kasiro. Tersesat dengan juga perumpamaan itu. Nah, ini ayat Allah. Dengan ayat yang mengundang tentang perumpamaan jadi banyak yang tersesat. Tapi juga ada yang mendapat petunjuk. Banyak itu solehah yang suaminya kadang 7. Kenapa jadi bini orang? Teman saya isinya 3, 4. Iya Pak, Saya satu. ada yang berdedek-dedekan itu. Kiai masih 1 belum pantas panggil kiai. Oh iya, iya, seneng nih. Ada kumpul-kumpul yang di bojo loro, lalu aku paling kalah. Karena saya belum pernah menunjukkan kalau saya punya istri 4. Boleh Pak, 1 di Papua, 1 di Kalimantan, 1 di mana? Boleh Pak, boleh tuh. 1 di tengah. Wah, ini solusi nih. Oke kalau begitu. Ya. Tapi ini kan baru mendengar saya. Saya kan baru mendengar. Apa yang saya dengar dari bulan itu baru opini kan, belum fakta kan? Ya untuk fakta nih. Faktanya tentang nyamuk. Baru opini tuh, bukan kebenaran kok yang diucapkan itu, karena belum ada faktanya. Halo. Nah, enak loh ngaji gini, enak nggak? Jadi tenang. Ya. Kenapa orang tenang? Dia yakin segala urusan diberesin sama Allah orang beriman itu. Kenapa? Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Walillahi dan kepunyaan Allah. Allah itu mempunyai junudun, tentara, pasukan. Pasukan-pasukan langit dan pasukan bumi milik Allah. Orang beriman jangan takut punya istri 7, 4, tapi 4 aja nggak boleh. Dad, maju Dad. Di Quran nomor 4 aja. Yang 4 di Jakarta, 4 di Bandung. Iya, ya. Aman. Aman. Allah yang beresin. Orang beriman itu tenang masuk bujuku papat. Allah punya pasukan langit, pasukan bumi untuk membantu orang yang beriman. Senang. Oke, ayo kita tafakur sekarang. Orang beriman tidak apa-apa. Biar cerdas. Jangan sampean jadi ustaz, jadi kiai pinter kok kalah karo HP ku. Cuman pinter ngapalin Quran kalah karo HP ku. Tenang, sampai bisa ngamalin 1 ayat aja sampai amalkan, udah jus ibadah sampean. Daripada 30 jus cuma hafal doang, nggak ngerti apa. Sampai ngamalin alif lam mim keren udah. Atau amalin pituah nambah kita. Cung, nduk, nek diceluk wong tuwa jawab kok nun. Aku ngerti ngerti lah, nun itu hanya Allah yang tahu. Udah amalkan. Apapun yang kau lakukan, ketika dipanggil orang tua atau dipanggil siapa, maksudnya disuruh apapun, melakukan apapun, udah sepiin pamrih, ramein gawe. Udah aja hanya Allah yang tahu aja, nggak usah dikasih tahu orang. Tetangga mau tahu kan mau enggak? Lima aja lah. Kalau di woro-woro buat orang maling. Terus cosplayer mengenai cosplayer itu ya mengenai lah ya kan ngetok none alim padahal cuma untuk menutupi bodohannya itu namanya cosplayer pencitraan ngobrol dalil orang dalil padahal ini dalil orang ngerti mau tak buktekno mbak aku meneng aja ngomong mencari sini Pak ngono tak ono dalil mana eman-eman dalil dobral-dobral ngene wong sing ora ngerti nah ini kan mau ngaji orang dalil itu apa sih dalil kalau wong sing ora ngerti
Jadi lu kalau diskusi ini kan diskusi yang enggak ngopi disik ngolah pikir diskusi asik. Baru kan udah. Halo. Jangan paham. Nah, ayo kita berpikir siapa yang dapat petunjuk dari perumpamaan yang dibuat? Tentunya yang beriman, yang kafir jelas ingkar. Mereka. Tapi orang yang beriman tafakur, dapat input. Ada opini dijadikan bahan proses berpikir, dipikir. Nyamuk. Ya kan? Diem, nggak bisa rame-rame. Diem. Ada yang ngomong tuh. Saya sendirian, ada yang ngomong. Ini Kak. Nyamuk itu panganannya gede. Oh iya ya. Ngomong tuh, iya ya. Iya. Coba. Kalau dulu nyamuk itu makanannya nggak darah, makanan embun, kan bisa aja rezekinya di rumput, di embun-embun. Ini suka aja. Iya ya, iya. Ngobrol sendiri. Darah aja milih. Darah aja harus darah manusia. Iya ya, iya. Coba darah kebo. Ya? Oh iya. Berarti kesimpulannya nyamuk itu tikahe Gusti Allah. Nyamuk itu bagian salah satu dari makhluk ciptaan Allah yang ditakdirkan rezekinya dibawa manusia. Kalau sampai ditakdir dari nyamuk itu gimana? Mau makan apa? Makan embun. Takdirnya rezekinya ada di manusia. Jadi nyamuk ditakdirkan Tuhan, diciptakan sebagai nyamuk, rezekinya ada di manusia. Jadi lapak rezekinya, lapak usahanya nyamuk ada di diri manusia. Mafhum khilafahnya berarti manusia diciptakan Allah, ditakdirkan menjadi lapak usahanya nyamuk. Emang dalam zaman nungso serakah pengennya menang sendiri. Nyamuk itu datang pada tempatnya. Lapak gua tuh mendapatkan rezeki itu di sini ini. Menungso serakah, begedut. Orang mau ngambil rezekinya. Sadis sekali kau. Sadis banget. Halo. Terus nggak mikir. Nggak mikir loh. Nyamuk itu Allah yang menciptakan, yang mentakdirkan rezekinya ditaruh di diri darah manusia. Itu Allah yang menghendaki. Udah di situ tujuannya Allah sayang sama kita. Kenapa di diri manusia ini banyak darah yang kotor? Dan yang disedot nyamuk itu darah yang kotor, toksik. Coba sama mikir orang yang beriman. Seberapa? Lu takonnya dokter itu. Dokter gini-gini kan kepengen obatnya laku. Nah, perlu diciptakan penyakit itu. Makanya makin banyak dokter, makin banyak rumah sakit dan makin banyak penyakit macam-macam. Halo. Halo. Halo, rumah apa ini? Paham lu? Iya. Mikir. Ini darah kotor yang disedot itu. Coba seandainya sampai yang ditakdirkan dari nyamuk lemes apa enggak? Lemes. Nyamuk itu hanya sebatas rezeki untuk mengenyangkan perutnya, taruhannya dibunuh sama manusia. Coba, sama sekali-kali kalau udah nyamuk diemin aja, liatin. Ini ayat Allah, biar dapat ilmu. Makanya sampai dari dulu nggak cerdas-cerdas. Baperan akhirnya aku nggak cerdas. Coba liatin nyamuk tak gitu, diemin aja. Nggak begitu sakit kok, cuma gimana kok itu? Gatel. Hah? Dia cuma gatel. Gatel itu justru dengan adanya gatel, ada nikmat apa tidak?
Ada. Kadang-kadang orang begitu merasa nikmatnya gatel itu sampai Garuk lupa terus. kenapa? Saking nikmatnya. Ya. Justru gatel itu membawa nikmat. Dapat orang kalau lagi gini, jangan dasar lagi kegatelan. Kenapa kita nikmat? Lagi nikmat. Cuma bilang tuh ya kan? Iya. Betul nggak? Iya. Diemin aja. Itu nanti kalau tadinya perutnya kempes, begitu sumut kan bertundung tuh. Ya. Warnanya jadi merah kayak teman-teman. Itu dia gelundung sendiri. Dasar manusia nggak tahu diri, nggak punya rasa syukur sama Allah. Dibuat kabur, teriak, wih, gue pelotak gue digusur, temennya datang banyak. Megang bolo. Sampai kok ngene-ngene, awas lu tidur dicolong. Iya. Makanya kadang-kadang begitu ini kadang-kadang suka kita ada merah-merah, itu ada nyamuk jatuh ketindihan kita. Bisa dipahami enggak? Bisa. Begitu kita tidur dicolong, itulah sifat manusia itu. Jadi colong. Diminta nggak dikasih, coba memberi dengan ikhlas. Manusia itu lebih senang dicolong daripada memberi dengan ikhlas. Ntar kalau udah dicolong, dia lapor sana sini, pergi ke dukun ke kiai nggak ketemu, ya udah deh diikhlasin aja, telat dul. Kalau mau ikhlas makasih aja dari kemarin dengan ikhlas. Udah dicolong hilang baru ikhlasin. Itu manusia. Halo, dapat petunjuk belum sekarang? Bisa terima, bisa dipastikan. Ada bukti nggak? Lo. Oke, satu. Kita diingatkan. Kalau mau ikhlas itu ikhlas sudah hanya Allah yang tahu aja. Jangan nunggu dicolong, udah keluar ke sono baru teriak. Udah gua ikhlasin kan udah dikata jadi orang ikhlas kan. Ngomong gitu itu malah riak. Ikhlas aja kasih dengan ikhlas. Nanti nikmatnya ditambah. Begitu nyamuknya tek jatuh, ada rasa gatel. Enak. Cuman kalau udah nikmat itu jangan berlebihan. Udah kerasa nikmat kan lupa diri gitu. Saking nikmat sampai lecet-lecet. Perih itu gara-gara digaruk. Garuk kayak berlebihan. Manusia itu kalau udah lagi nikmat lupa daratan. Kalau lagi seneng lupa daratan. Ntar kalau lagi susah tuh semua ingat. Jangankan saudara yang kaya, saudara yang bampak aja ingat gitu. Samperin mas saudara lagi susah. Lagi seneng? Yes. Hah? Dapat petunjuk gak? Udah dapat petunjuk belum? Siapa itu yang suka begitu? Orang sono Pak, orang sono orang jauh. Pripun Mas Ado? Nah, mboten sepakat ngomong apa nek mboten sepakat. Ora sepakat bantah lah. Ora sepakat bantah. Oke ya. Nah, kembali. Orang beriman sakinah. Kenapa? Dia tahu anahul haq. Yakin ini benar. Kenapa? Sudah berdasarkan tafakur. Dia bisa self-talk dengan diri sendiri. Tahu self-talk. Karena berbicara dengan diri sendiri. Makanya kalau sampai pengen tahu benar, pengen hidupnya positif, ya harus siap mulai malam ini mengadakan perubahan. Adakan perubahan. Yang tadinya senang negatif self-talk, rubah total, ganti menjadi positif self-talk. Baru jos sama. Ini pengen sampai yang gak wanita takut, nggak bisa. Makanya Rasulullah itu sering forward, Rasulullah sering naik ke satu puncak namanya Jabal Nur, puncak cahaya. Cahaya itu apa? Cahaya itu kesadaran. Kenapa? Membawa keterangan terang sehingga orang itu bisa memahami sesadar-sadarnya. Itu puncak cahaya. Di dalamnya ada gua namanya Hiro. Di situ ada Muhammad yang sedang menyendiri. Di situ Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bisa diterima, nancep ke dalam kolbu. Halo. Sampeyan wis ngono kuwi. Bulan kawin sunah apa? Semedi
biar itu sehat toh. Oh iya ya, iya. Justru itu hebatnya Allah. Robbana ma khalaqta hadza batilan. Ternyata semua yang diciptakan tidak ada batil. Memang nyamuk gigit manusia, makan manusia. Tapi ingat bro, jangan kumalungkung sombong. Berapa juta manusia mendapat rezeki dari nyamuk? Gara-gara Allah takdirkan nyamuk makan darah menungso. Dulu zaman saya gawe begiang kampung. Di rumah mbak saya itu ada 3 barak itu. Yang satu buat kandang sapi pakai ini bambu. Nah, nanti di situ ada berdiam. Drum itu pak, potongan drum gede kayak buat tumpung itu buat berdiam, tau nggak berdiam? Tahu. Dibakar. Asapnya, wah, asapnya gede pak. Supaya apa? Enggak banyaknya. Kan terganggu waktu itu. Ya, asapnya ini berpoknya. Iya memang waktu berdiam. Nanti kalau asapnya udah nggak ada ya enggak. Akhirnya apa? Akhirnya dia bikin. Ya udah biar jangan gede-gede. Untuk di kamar kan repot. Bikin kayak gerajen. Karena di Tuban banyak penggergajian kayu. Karena banyak perhutani di sana. Ini penggergajian kayu. Saya kalau kecil suka nyari itu pulang sekolah. Nyari kayu gergaji, terbuk gergaji, itu banyak. Saya dapat uang jajan itu dari gitu. Kalau zaman dulu nggak orang kayak anak sekarang, Pak jajan udah kayak Pak Ogah. Saya dulu jajan nyari sendiri. Itu salah satu cari terbuk gergaji. Kan orang mau Pak, kan dikasih duit, kan nyari lagi dikasih duit bisa buat jajan. Kenapa? Karena kalau udah menjelang maghrib jam 5 itu mulai dibakar. Terbuk gergaji. Siapa yang pernah mengalami itu? Yang seusia dengan saya mesti mengiyakan saya. Karena dia melihat fakta. Nah, kemudian kesinian, wah terlalu repot. Muncul pemikiran terbuk gergaji dilinting-linting. Paham ya? Nggak tahu pakai alat perekat apa. Pokoknya dilinting kecil, dibikin lungker-lungker begitu. Nah, ngerti kan? Dulu kalau masang obat nyamuk, bungkusnya obat nyamuk dilipat-lipat, ditaruh di atasnya. Wah nggak canggih, suka kebakar. Udah kebakar ini nanti kalau kena ke lantai mati. Muncul pemikiran lagi, sudah dapat petunjuk lagi supaya jangan kebakar. Udahlah, dibikin cagaknya. Akhirnya muncul pabrik cagak obat nyamuk dari kaleng. Wah ribet ya, ribet. Dibikin yang rada wangi dikasih warna hijau, ada gepeng, biasanya bundar jadi gepeng. Wah terganggu, udah dapat petunjuk lagi. Bagaimana kalau kita bikin semprotan, jadi semprotan. Terus karena semprotan pakai kaleng, muncul pabrik kalengnya yang buat semprot. Halo, Pak. Ini itu takut ini. Ya udah, bikin aja pakai colokan listrik. Muncul. Sekarang pertanyaannya, gara-gara Allah menciptakan nyamuk yang makan darah manusia, berapa juta manusia mendapat rezeki dengan sebab nyamuk? Termasuk Pak Prapto. Iya, jual nyamuknya. Betul, Pak nyamuk yang sendiri kan? Jual software. Berterima kasihlah sama Robbana ma khalaqta hadza yudillu bi katsiran wa yahdi bihi. Allah tegas, ingat bahwa yudillu bihi ilal fasikin. Dan tidak mungkin dia tersesat dengan sebab firman Allah, ayat-ayat Allah. Ilal fasikin, kecuali orang fasik. Itu orang yang fasik. Kalau nggak bisa dapat petunjuk dari ayat Allah, fasik. Seharusnya nggak jual Pak. Ya? Seharusnya nggak jual. Harusnya? Nggak jual. Harusnya gimana kalau nggak jual? Bagi-bagiin aja. Kan. Tapi kan nyamuk kan di awal tadi jangan dibunuh kan gitu. Karena itu yang tadi. Nah, ini malah disediakan obat untuk bunuh. Ya. Gimana? Tidak membunuh,
tetapi pencegahan. Menyingkirkan aja Pak. Karena kita merasa terganggu, kayak sampean ngono maling kok sampean pateni aja orang mentolo. Ben kaji maling ada security. Pengen membeli semprot. Hah? Bukan Tapi membeli. jangan jualan semprot. Kan Yang kalau masih nggak kena banyak. kan nggak Nah, keburu. kalau dia saya aman atau apa? Aku tangga dulu. Nah iya, Kalau kan nggak ada niat membunuh. Security. Tapi dia terbunuh. Susah bunuh. Dia sebenarnya cuma diusir, tapi dia mati. Yang bunuh yang pakai makanya habis jos itu malah banyak yang kena apa DBD. Zaman dulu nggak ada jos itu nggak ada. Kalau baterai masih gini nggak apa-apa ya, nggak boleh. Kenapa? Orang sudah tidak bersyukur kepada Allah, tidak bisa lagi memandang, udah sumum bukmun umyun, paham? Halo. Yang tersesat mati fasik. Terus siapa fasik yang dianggap tersesat itu? Dilanjutkan ke ayat 27. Nah, biar tak rampung nih. Ayat 27-nya dinyatakan orang yang fasik itu adalah alladzina yang kuduna adallahi min ba'di misaqihi wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Orang yang fasik itu adalah malik enggak di Qur'an ya? Ilal fasikin adalah maliknya enggak? Enggak. Berarti harus disambung. Lama kofafiha, jangan berhenti di situ kalau menjelaskan ayat ini. Betul, makanya lama kofafiha jangan berhenti di situ. Lanjutin, siapa orang yang fasik? Al-fasikin alladzina yang kuduna andallahi min ba'di misaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Al-fasikin, orang yang fasik itu adalah alladzina, orang-orang yang kuduna, yang suka merusak, melanggar ahdallahi, perjanjian Allah. Kemarin kita sudah tahu siapa orang mutakid, apa yang mutakun itu, yang muflihun, orang takwa. Kemudian kita sudah tahu siapa orang yang kafir dengan tanda-tandanya. Lalu kita dikasih tahu tanda orang munafik. Sekarang ini orang fasik. Bukan untuk menafikan orang, memfasik-fasikan orang, mengkafirkan orang, tapi untuk kaca benggala. Ayo kita selfie diri sendiri. Selfie itu diri sendiri. Kalau mau orang lain, kita selfie. Mana saya senang melihat kalau ibu-ibu selfie. Ambilnya di plan, mulai kalau cantik gua, kenapa anu meletot gitu kok cantik. Ayo kita selfie. Kalau selfie itu yang difoto diri sendiri, biar bisa melihat diri sendiri. Nah ini kita kata benggala, ini kita sedang selfie. Jadi yuk kita fasik apa tidak? Ayo kita lihat hasil selfie. Orang fasik itu alladzina yang kuduna ahdallah, orang yang suka merusak, melanggar perjanjian kepada Allah. Merasa pernah berjanji dengan Allah? Merasa pernah baiat di hadapan Allah? Nah, apa? Alastu birabbikum? Bala. La ilaha illa anta. Bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Wahdah la syarikalah. Maha Esa, tidak ada sekutu bagimu. Wahdah la syarikalah. Maha tidak ada sekutu bagimu, karena kita ada padukan. Oke, pernah. Oke, berarti yakin kamu Tuhanmu, apa aku Tuhanmu? Iya. Lahir ke alam dunia. Kita berubah apa tidak? Berubah apa? Jadi Tuhan. Yang berhak menghidupkan dan mematikan itu Allah. Kenapa sampai matiin itu nyamuk? Apa bisa menghidupkan nyamuk sampai? Bisa bikin nyamuk? Yang berwenang untuk yuhyi wa yumit siapa? Allah.
La ilaha illallah wa sakali kala lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia segala sesuatu yang membuat takdir, dia bukan kamu yang merubah takdir. Halo. Sekarang ini ramah ya, Pak. Karena alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini masalah keyakinan, ini faktor spiritual, Pak. Dimensinya beda, keyakinan dengan ketutup sama moal itu. Kenapa? Dengan adanya fisik ini menjadi hijab. Taman merasa hebat, merasa gagah, merasa apa, merasa kuasa, akhirnya menjadi hakim. Hakim siapa? Allah. Nah itu tahu. La ilaha illallah berarti la hakima illa Allah. Kamu bersaksi itu bukan? Jangan dirusak. Terus untuk apa kita manusia ditakdirkan Allah ke alam dunia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Alamin. alam itu siapa? Kamu alam bukan? Untuk kesempatan kasih sayang apa tidak? Oh, dia ngambil rezekinya sendiri kok sama usir. Kalau sampai jadi nyamuk ngenes apa enggak? Sampai jualan punya lapak misalnya di Gang Suci, di Kusur Sampol PP, padahal itu lapak sampai dapat rezeki. Nesu-nesu. Seneng, bahagia, apa sedih? Ngamuk-ngamuk dong. Begitu. Kali-kali itu untung sampai itu nggak ditakdirkan pada nyamuk. Dulu padahal rohnya sama, jadi satu kita. Di alam misal dipisah, nih, kita tak wadai wadah nyamuk, jadi nyamuk. Untung diwadai wadah menungso sama. Untung nggak diwadai wadah wedus. Kalau diwadai wadah wedus, ya wedus sama. Makanya mumpung alhamdulillah jadi menungso, pertahankan kita sebagai manusia makhluk yang mulia. Jangan kepengen jadi wedus. Nih. Wedus tahu wedus bilang ya aku udah pinter kan bahasa Jawa dia coba nyetok jadi ini kalau ke Jawa nggak kaget ya nah ya paham ya itu sebetulnya kita perjanjian proposal alam itu ya nyamuk alam itu ya yang kelihatan yang tidak kelihatan makhluk Tuhan itu yang kelihatan yang nggak kelihatan jin setan malaikat itu makhluk semua cacing. Ya kan? Belum tentu kita lebih mulia dari cacing kadang-kadang prakteknya. Selemah-lemahnya cacing, sehingga-hingganya cacing, dia bisa berada di puncak gunung yang paling tinggi. Halo? Tapi sampean pegap-pegap naik gunung itu. Kalau Allah nggak angkat, itu bisa di puncak gunung paling tinggi itu ada cacing. Di Sumatera apa? Bukit Barisan. Apa yang paling tinggi di Padang? Semeru? Apa itu? Ya, itu. Ada cacing nggak? Merapi itu? Nah, iya. Sampai naik ke sana nggak bisa. Cacing bisa. Itu juga makhluk Tuhan. Makanya kalau doa itu jangan setengah-setengah. Kalau doain jangan cuma yang temennya sendiri lah. Semoga selamat sejahtera buat kamu sekalian ya saudara kita yang lain. Kadang Ramadan lama cuma ngomong gini dua. Bahayu sabun dimati semoga seluruh makhluk di alam semesta baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan paling rendah dan paling tinggi senantiasa mendapatkan apa ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, perdamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah. Amin ya robbal alamin. Alamin. Wes jongo ngono ora wani. Bukan golokku dhewe. Kamu itu kan cuma ini. Hasilnya kalau kamu bukan saudaramu, bukan alam. Halo. Itu perjanjian itu. Orang yang fasik alladzina yang kujuna Allah. Orang fasik itu orang yang merusak melanggar perjanjian dengan Allah, membagi misaki setelah dikukuhkan.
Makanya orang nikah itu misakon golido. Perjanjian yang sangat kuat. Kenapa? Dikukuhkan. Janji yang kukuh. Dulu pernah syahadat, sekarang disahadatin lagi. Betul? Misakon golido. Aduh, keren ya? Sampai kalau ngaji keren itu loh. Ngaji cerdas, aja ngaji pinter. Cerdas ya sama ini, Pak? Oke ya. Tuh, yang kuduna ada Allah membagi misaki. Plus apa? Banyak ta'una mereka memutuskan. Apa yang diputuskan? Ma'amarullah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Diperintah untuk apa? Ayu sholat. Untuk menyambung, untuk menghubungkan. Jadi sholat itu artinya menyambung, menghubungkan, berhubungan. Halo, kita sebagai kaum Allah harusnya berhubungan dengan Tuhan apa putus hubungan? Hubungan terus. Banyak putusnya apa banyak nyambungnya? Sholat ketika ditambah tak marbutoh menjadi sholatun. Sholat itu nyambung hubungan dengan Tuhan. Namanya ibadah mahdoh. Ritual itu orang manapun punya. Karena kebetulan kita belajar petunjuk pelajaran yang datang syariatnya dari Arab, ya memang begitu. Ritualnya cara Arab. Nah kemudian dilabelin agama Islam. Nah, sholat yang kita lakukan itu artinya menjalin hubungan dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Nah, namanya sholat. Ngomong Jawa ritualnya sembahyang kan? Mempersembahkan kepada yang, mempersembahkan sesuatu kepada eyang. Makanya saya mengerti eyang. Bisa dijawantahkan. Artinya, di samping menjalin hubungan ibadah antara kita sebagai hamba dan Allah sebagai Rob kita kawulo, dia ini kita, pangeran kita, harus ada hubungan terus, jangan sampai putus. Ibadahnya itu namanya ritualnya disebut ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya, kaifiatnya, dan tempatnya. Sholat, puasa, ya kan? Sholat ditentukan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Bagi orang yang percaya, sholat itu ditentukan waktu-waktunya. Subuh, mulai terbit fajar, nggak pakai jam dulu. Zuhur, matahari, asar udah condong ke barat. Maghrib, matahari terbenam. Isya, mega lembayung hilang. Nggak pakai jam dulu. Supaya terus berlanjutkan. Itu hanya menjadi hubungan kita dengan roh. Ketika sampean berhubungan dengan selainnya, batal nggak sholat? Nah itu ngerti. Itu namanya ibadah mahdoh. Ditentukan waktunya, ditempatkan tempatnya. Tempatnya harus yang suci dari hadas maupun najis. Kaifiatnya ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salamun. Kalau kita melihat kenyataan itu kan ada perspektif, Pak. Kok kita pikir-pikirin kadang-kadang aneh juga. Boleh nggak saya nanya yang hubungannya dengan ini? Ini kita kadang-kadang pusing. Jawab salam hukumnya apa? Ketika saya assalamualaikum, kenapa nggak dijawab? Banter loh salamku nggak usah speaker loh. Kenapa nggak dijawab? Sholat. Nah, ketika saya berdoa, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Kenapa dijawab? Lagi sholat saya. Kaifiahnya gitu kayak. Tata caranya gitu.
Tahu ya tahu enggak baru opini kan. Kita melihat juga kagak. Apa bener sih dulu begitu? Mau melihat aja itu belum bener kok. Melihat itu perspektif kok. Kaifiatnya begitu kan perspektif siapa? Menurut perspektifnya orang Kristen tidak begitu kaifiatnya orang banyak. Kata kita tuh. Giliran inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam itu dibahas. Kenapa enggak? Emang ayatnya gitu, Pak. Beberapa nabi lalu berselawat. Lalu sama ya, halo. Kumaha iya. Ibadah mahdoh. Makanya ibadah mahdoh ini baru ada nyata, terasa guna dan manfaatnya apabila diimplementasikan di dalam ibadah ghairul mahdoh yang disebut muamalah. Kalau hubunganmu kepada Allah baik sudah bagus, nanti muamalahmu hubungan kepada kabulana sesama manusia juga baik. Kenapa? Wujud rasa syukur kepada Allah. Ketika kita selalu menjalin hubungan dengan Allah, kita sadar bahwa Allah selalu memberikan segalanya untuk kita. Masa terima nggak dari Allah? Terima apa aja? Banyak apa sedikit? Banyak. Makanya bersyukurlah kepada Allah. Ibadah mahdoh dan ibadah ghairul mahdoh itu adalah wujud syukur kepada Allah. Makanya ada ibadah, ada muamalah. Balik kudu apa itu? Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukur kepada Allah. Jika kalian benar-benar hanya kepadanya yang beribadah. Jadi ibadah itu wujud rasa syukur. Ketika kita menjalin hubungan dengan Allah, kemudian Allah memberikan berbagai kebaikan, fasilitas untuk kita bersyukur. Syukur itu artinya terima kasih. Bukan memuji. Alhamdulillah itu bukan syukur. Alhamdulillah itu memuji. Segala puji bagi Allah. Syukur itu ketika kita terima syukur. Ada besok syukur mas, syukur kasih lo. Syukur. Terima kasih. Terima kasih itu diwujudkan, diimplementasikan. Kalau kamu sudah terima dari Allah, kasih dong dalam wujud mu'am. Maunya terima terus, kasihnya kapan? Keren apa enggak? Baru, sampai puasa. Apa tujuan puasa? Takwa, udah bisa. Siapa yang bisa takwa dengan puasa? Takwa hahuna cokon. Terus ada lagi, kenapa kita puasa? Biar kita sadar, introspeksi diri. Ternyata lapar tuh nggak enak, haus itu nggak enak. Terus buah dari puasa supaya memiliki kepekaan sosial. Kalau saya lapar nggak enak, apa bedanya saudara-saudara saya? Karena saya dan dia itu punya rasa yang sama. Kalau saya lapar nggak enak, berarti dia juga lapar nggak enak. Kalau saya ditubit sakit, saya juga sakit. Jangan tubit orang. Kalau kita lapar itu nggak enak, jangan biarkan saudara kita lapar. Kan kamu sudah terima, kasih dong. Puasa itu enak kalau sampai cerdas. Barang siapa yang memberi makan ya kepada orang yang berpuasa, dia mendapat pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Artinya kita memberi makan orang berpuasa punya manfaat double. Manfaat kita dapat pahala puasa, yang puasa dia hilang laparnya. Dan dia pun tidak dikurangi pahalanya. Bagaimana? Kerenan mana sampan puasa sama ngasih makan orang puasa? Daripada sampan puasa cuma diancam-ancam mau Ustaz. Berapa banyak orang puasa cuma lapar haus doang.
dengan ngasih setidak-tidaknya sudah bermanfaat hidup kita, meringankan beban kepada kita. Coba kalau mau begitu kan enak. Saya puasa anteng aja, nggak pernah mikirin buka, saya mah lapar makan aja. Kenapa? Udah ada yang ngirimin kok. Ini yang nggak enak saudara kita, udah puasa perutnya lapar, mau buka nyari dulu duitnya untuk buka. Kalau sudah ada yang memberi, nggak terlalu berpikir ya kosongnya tenanan. Coba kita puasa sambil mikir kita buat buka mana, buat sahur mana. Makanya orang yang memberi makan orang yang puasa keren. Keren bukan? Banyak. Nah itu wujud dari rahmatan lil alamin. Banyak lagi nanti kalau nggak ceritakan. Beneran. Sholat juga begitu. Jadi hubunganmu dengan Tuhan. Baik. Perbaiki hubungan dengan mewujudkan rasa syukur. Punya rasa terima kasih dari Tuhan. Sudah terima dari Tuhan, kamu kasih kepada sesama yang namanya nanti nikmatnya ditambah. Makanya nggak ada orang miskin gara-gara rajin sedekah, nggak ada. Yang miskin itu orang yang susah sedekah. Kamu rajin sedekah, kamu itu orang kaya itu, sultan. Coba sama rajin ngasih gitu. Nanti dibilang orang itu Pak Dedi itu duitnya nggak ada habis-habisnya, duitnya nggak ada serinya. Kenapa sering ngasih? Halo, aku mampu coba. Oke ya. Jadi orang yang masih apa? Alladzina yang kuduna andallah satu membati misaki wayak tau nama amarallahu ayu sholat. Jadi suatu hubungan Pak artinya. Misalkan lagi sholat aja nggak ada hubungan dengan Tuhan. Bagaimana di luar sholat? Namanya aja sholat, hubungannya putus. Asik kan? Dan Saman pasti membenarkan ayat ini. Saman membaca membenarkan, tapi sikap Saman tidak, itu fasik. Tapi kalau Saman mengucapkan hatinya tidak, munafik. Ingkar semuanya kafir. Oke, tapi kalau aladina yang mudah bergoib, banyak yang mudah sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa aladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, wa bil akhirati hum yuqinun, itu ulaika ala hudan min rabbihim. Itu orang yang sudah berada di atas petunjuk. Sudah ada di atas petunjuk. Wa ulaika humul muflihun. Dia yang untung. Imsak sama sekali. Amalkan aja Al-Fatihah sama surat Al-Baqarah. Beres hidup sampean, enggak usah hafal 30 juz. Jangan nyebrang ke ayat 6 nanti jadi kafir. Nyebrang ke ayat 8 sampai 20 jadi munafik. Nyebrang ke 21 sampai 29 fasik. Halo. Nanti nyebrang 30 cerita Nabi Adam. Nyebrang sampai ayat 40 cerita Bani Israel. Silakan buktikan. Tapi sampai ayat 5 untung ya. Mimpin tahlilan pakai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai ayat 5, berkatnya double, amplopnya tebel, plus parcel, isinya bolu sama pisang ambon gede-gede, plus jeruk. Alhamdulillah. Itu kalau Pak Warto ya nggak tahu kalau Pak Yoto yang mimpin itu Pak Warto biasanya ngono ya Pak Prapto gitu. Terus orang oleh digawa dhewe, nanti dibawakan aja Pak. Terima kasih. Fakta bisa dibuktikan, sudah terbukti. Itu sudah kalau lazim namanya. Oke, tamsin ya sama ini. Nah kalau besok nyambung. Nah jadi banyak tahu nama amarohu bi ayu sholat plus banyak siduna fil ard, kerjaannya merusak di muka bumi, buat kerusakan, rusak lingkungan, rusak alam, merusak. Dampaknya macam-macam. Nanti kalau udah kena banjir, kena tanah longsor, kena apa, hancur kita. Tanah digali, untung karena keserakahan. Ya kan, sementara di atas dikasih beban terus, ambrol Pak. Menggunakan itu berlebihan. Karena apa? Mendukung keserakahan. Ini betul. Rakyat itu kawan bayar ini, kawan itu cuman apa? Cuman mau buat rebutan di korupsi. Beramai-ramai yang jadi pejabat supaya punya peluang untuk korupsi. Terus duit kita dihimpun sudah dikumpul-kumpulin. Takutnya kayak zakat, infak, sedekah nanti dikumpul-kumpulin terus ujung-ujungnya nanti dikorupsi juga kan, kasihan juga kita ini jadi rakyat.
Halo, rapah banget. Asik. Pak Ngono dihaji bolak-balik itu haji pasikin. Nah, ketika itu dilakukan gitu, Allah nyatakan ulaika humul khosirun. Itu loh orang-orang yang sejatinya orang-orang yang rugi. Kita sepakat hidup kita nggak mau rugi, kita nggak mau menderita, mau untung, mau menang, mau sukses, mau bahagia. Nah, kita sudah punya kata bugala: 1 takwa, 2 kafir, 3 munafik, 4 fasik. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa jadi cermin buat kita ya, supaya kita lebih terkontrol. Kenapa? Kita sudah punya rujukan loh. Oh, aku naik ini, aku ini. Oh, aku naik. Oh, alhamdulillah aku nulis takwa. Aku sudah dituduh loh. Ya kan? Termasuk orang yang ikhlas atau mutakin kok. Sudah mulai ke alam, sudah merobihim kok. Sudah berada di atas petunjuk dari Rob. Oke ya. Dan jangan memfasik-fasikan orang, jangan memunafik-munafikan orang, jangan mengkafir-kafirkan orang, jangan menyesat-nyesatkan orang. Karena menyadari kita sendiri kadang-kadang jalannya pun belum ngerti. Kok belum ngerti? Buktinya masih minta petunjuk. Ihdinas siratal, tunjukkan saya jalan. Berarti jalannya aja belum ketemu. Kok menyesat-nyesatkan orang, orang pantas. Ayo kita saling mengingatkan, barangkali lupa. Kita saling nasihati, tawasobil haq, tawasobil sobri, tawasobil marhamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, apabila ada hal yang mau ditanyakan atau disampaikan, nanti sambil kopi dan rokokan bersama-sama. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya